Halo semua, kalian pernah nggak ngerasa lebih paham pelajaran waktu jelasin langsung di depan kelas dibanding nonton lewat layar sendirian di kamar? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Apakah belajar online lebih efektif daripada belajar tatap muka? Menurut kelompok kami, enggak. Dan kita nggak cuma ngomong doang. Ada 3 alasan besar yang bakal kita tunjukin. Bukan cuma diceritain, tapi diperagain. Karena kami juga perlu pengalaman belajar secara online dari rumah kami masing-masing. Kita ngerasain sendiri gimana rasanya belajar dan kerja lewat layar. Yuk, langsung aja. Teknologi memang membuat hidup kita lebih gampang, lebih mudah. Tetapi begitu masuk ke dunia pendidikan, kemudahan itu punya harga. Riset dari Kementerian Pengajaran Indonesia tahun 2023 yang melibatkan lebih dari 1.200 siswa SD di 82 kota menemukan bahwa siswa yang belajar secara online lebih sering kali kesulitan memahami pelajaran, juga tidak kurang percaya diri dan susah menyelesaikan tugas. Karena itu, kelompok kami berpegang pada satu sikap. Pembelajaran daring tidak lebih efektif daripada pembelajaran tatap muka, baik dari sisi akademik maupun dari sosial. Loh, Fon, kok kamera kamu mati terus dari tadi pagi? Nggak tahu, males aja nyalain kamera. Udah gitu ngapain juga, kayak ngomong sama tembok aja. Lah, kan dulu lu paling semangat kalau ada diskusi kelompok pas kita masih sekolah tatap muka. Iya dulu, tapi sekarang saya kerjanya duduk di kamar ini doang. Nggak bisa keluar sama siapa-siapa, nggak ada temen untuk ngobrol. Rasanya saya capek sendiri aja. Ini bukan cuma cerita fiksi. Penelitian nunjukin lockdown dan pembelajaran daring nggak cuma berdampak ke fisik, tapi juga ke kesehatan mental pelajaran, menurut Fatimah pada tahun 2020. Ruang gerak dan interaksi sosial yang terbatas bikin dampaknya makin luas ke perkembangan anak, menurut Mekonnen dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Pak, saya bisa jawab, Pak. Menurut saya jawabannya B karena Halo, Pak. Saya gak kedengeran. Bentar, Pak. Saya cari sinyal dulu. Di rumah mah emang gini terus. Internetnya lemot banget. Belajar daring butuh gadget dan internet, dua hal yang enggak semua siswa punya. Ini yang disebut digital divide. Di negara berkembang, kesenjangan ini makin terasa karena sebagian masyarakat bahkan belum punya akses digital dasar. Menurut Mas Rani pada tahun 2021. Bukan cuma soal kota dan desa, perbedaan kualitas jaringan antar wilayah ini nyata dan signifikan, menurut Trigianti pada tahun 2020. Jadi, kita masukkan nilai X ini ke persamaan kedua ini. Mengerti? Seperti itu ya. Pak, maaf, saya ini kurang lihat jelas, Pak. Tulisannya kepotong di layar saya. Oh, oh, oke. Coba saya perbesar. Jadi seperti ini ya. Maaf, sinyal Bapak agak lambat. Teman-teman, seandainya ini ada di kelas beneran, Pak Guru tinggal jalan ke bangku saya, tunjuk langsung di buku saya. Sekarang harus nunggu deh di share screen, kepotong pula. Layar itu punya batas. Guru gak bisa langsung mendampingi siswa yang kesulitan, apalagi untuk pelajaran seperti matematika, sains, atau bahasa yang butuh contoh fisik supaya benar-benar dipahami. Tapi kan ada juga yang bilang belajar online itu bagus buat anak yang introvert, bisa ngurangin kecemasan di kelas. benar, itu ada benernya.
Tapi data bicara lain. Dalam satu survei terhadap 210 responden, 93,40% justru mengakui bahwa mereka memiliki kekhawatiran terhadap pembelajaran online. Jadi, walau ada banyak yang terbantu, jauh lebih banyak yang malah makin cemas. Terus, ada pendapat yang bilang digital divide itu cuma masalah logistik, sementara tinggal dikasih perangkat, terus selesai. Guys, nggak sesederhana itu. Menurut OECD, pada tahun 2023, digital divide itu ada dua level. Level 1 soal akses perangkat, dan level yang kedua adalah soal kemampuan pakainya. Jadi, walaupun semua anak dikasih laptop atau HP, belum tentu mereka semua mempunyai literasi digital yang sama buat benar-benar memanfaatkan laptop dan si HP tersebut. Dari kesehatan mental yang terganggu karena isolasi sosial, Sampai ketidakadilan akses akibat digital device, Dan kendala teknis yang bikin proses belajar jadi kurang maksimal. Semuanya nunjukin satu hal yang sama. Dan itu dia argumen kelompok kami. Makasih ya udah mau nonton. Bye-bye.